Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini adalah Asma'u Yaumul Qiyamah. Nama-nama lain dari hari kiamat. Ada 80 nama dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ulun ini kada bisa menjelaskan 80 kena waktunya sempit. Mungkin hanya 20 dulu, nanti berikutnya 20 lagi. Yang jelasnya 80 nama tertera dalam hadis dan Al-Quran tentang nama-nama hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Laqad dzakara al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah yaumul qiyamah aksar min 80 isman, walakinnani sa'aktafi bi asri asma' yaumul qiyamah. Al-Hafiz Ibnu Katsir beliau mengatakan aksar min samanin, lebih dari 80 nama hari kiamat itu. Tapi yang ulun jelaskan yang kepada pian ini hanya 24 nama saja yang bisa dijelaskan. Untuk berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya. Nama yang pertama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Itu mungkin sudah biasa pian dengar itu. Apa dalilnya di dalam surah An-Nisa? Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Nah, itu dalilnya. Tidak Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La yajma'annakum, saya kumpulkan kalian pada hari kiamat. Kita akan kumpul di padang mahsyar nanti. Dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Rasulullah kumpul kita di sana untuk dihisab. Lalu nama yang kedua hari kiamat adalah Yaumut Taghabun. Ya. Yaumut Taghabun. Apa arti Taghabun? Hari pengumpulan. Dikumpulkan seluruh umat dari umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah. Sehingga hari kiamat disebut dengan Yaumut Taghabun. Apa dalilnya? Di dalam surah At-Taghabun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya. Pada hari dikumpulkan kalian hamba Allah Subhanahu wa taala, pada hari pengumpulan itu disebut dzalika yaumut taghabun, hari pengumpulan, kumpul pian di padang mahsyar besok untuk dihisab. Pian ini bertemu dengan kaum Bani Israel. Pian ini ketemu dengan umat Nabi Nuh. Pian ketemu dengan umat Nabi Soleh dan sebagainya. Bertukar pikiran pian di sana nanti untuk dihisab oleh Allah SWT. Lalu nama yang ketiga hari kiamat adalah Yaumut Talaq. Tulisannya ta lam qaf, Yaumut Talaq. Apa ti talaq? Hari pertemuan. Bukan tolak. Kalau tolak cerai, Pak. Pakai to itu. Ini pakai ta, Yaumut Talaq. Hari pertemuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati dzul 'arsyi yulqiruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi yulkir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq. Hari kiamat disebut dengan Yaumut Talaq, hari pertemuan. Bertemu
pian dengan Rasulullah, bertemu dengan nabi-nabi yang lain, bertemu dengan umat-umat nabi yang lain. Bagaimana gambarannya kita ketemu nanti? Kita ketemu dengan sesama rinda saja sudah hebat. Ketemu dengan seluruh umat. Maka hari kiamat disebut dengan Yaumut Talaq. Yang keempat, nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah itu sama dengan pembalasan, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah datang kepadamu hadis, berita-berita tentang pembalasan? Yang baik dibalas baik, yang tidak baik dibalas tidak baik. Ghasyiyah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, nama hari kiamat Yaumul Akhir. Mungkin tidak asing lagi bagi pian ini. Hari kiamat Yaumul Akhir, hari yang terakhir, tidak ada hari sesudah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yu'adhu bihi, diberikan nasihat, berikanlah nasihat. Orang-orang yang beriman di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu dalilnya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi terjadinya hari kiamat ini nanti, hari-hari yang disebutkan ini, manusia kada ada yang benar di muka bumi ini seluruhnya. Bejat semua akhlaknya. Tidak ada iman. Ya. Kalau masih ada orang-orang baik, insya Allah. Seluruh manusia di bawah kolong langit ini orang-orang yang bejat semua akhlaknya, baru terjadi hari kiamat. Di mana dalilnya Ustaz? Nah ini, ulun bacakan pian ini. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalq. Kiamat tidak akan terjadi terkecuali buruknya akhlak manusia seluruhnya. Tadinya dia baik menjadi buruk. Itu Pak. Kok bisanya tiba-tiba menjadi buruk, iman mereka menjadi lemah, lenyap? Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama datang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bertemu dengan Imam Mahdi itu cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan itu menjadi Imam Mahdi, dikawal oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau bertemu di Baitul Maqdis. Beliau memimpin dunia ini selama berapa tahun? 9 tahun pian dipimpin oleh beliau. Selama 9 tahun itu makmur seluruh dunia, kada ada yang miskin, sugih-sugih semua. Dengan berkah beliau. Nah sesudah beliau memimpin 9 tahun itu, ada mereka 7 tahun, ada 9 tahun di sini, tapi yang arjah 9 tahun. Sesudah itu, summa yursilullahu rihan badiratan min qibali Syam. Fala yabqa ala wajhil ar ahadun fi qalbi misqala dzarrah min khairin aw imanin illa qabadathu. Allah mengirim rih itu angin. Rihan baridatan, angin dingin. Mungkin melebihi daripada dinginnya kulkas, Pak. Angin itu angin setan itu sebetulnya. Kirim oleh Allah SWT. Kenapa ulun sebut angin setan? Itu dari arah Syam, min qibali Syam. Ya. Siapa yang terkena angin itu, yang tadinya ada imannya, kecabut, ya, illa qabadathu, melainkan kecabut imannya dari angin itu, menjadi tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Awalnya angin dingin itu dari Syam dulu, lalu menyebar ke Samarinda, menyebar ke Pinang Seribu, menyebar ke Sempajak dan sebagainya. Jadi yang terkena angin itu kada beriman lagi, menjadi orang-orang tidak benar semua jadinya. Nah, kalau seluruhnya menjadi orang-orang yang tidak benar terkena dengan angin tersebut, maka disitulah akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yabqa ala wajhil arhadun fi qalbi misqala zarrah min khairin. Maka tidak tersisa di muka bumi ini seseorang pun yang ada dalam hatinya kebaikan seberat zarrah. Au imannya sekecil illa qabadat, melainkan kecabut dengan angin yang dingin itu. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabiri jabali dakhalathu alaihi hatta taqbiduhu. Sehingga seseorang pun masuk ke lubang gua untuk menghindari angin yang dingin itu tadi. Tetap juga angin itu masuk ke lubang gua itu. Mereka terkena angin itu, kecabut iman mereka, lepas iman mereka. Menjadi bejatlah akhlak mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, disitulah manusia la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Mereka tidak mengenal yang baik, wa la yunkiruna munkaran, mereka tidak mengingkari yang jahat, yang tidak baik. Sama saja karena mereka sudah dicabut iman mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadinya hari kiamat. Kira-kira pian paham ini Pak ya. Insyaallah mudah pian paham ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu nama hari kiamat yang kan adalah as-saah. As-saah itu kan jam, Ustaz. Sa'atun jam. Kenapa hari kiamat disebut sa'atun jam? Tidak ada jam lagi, kada ada waktu pian lagi. Ya. Maka hari kiamat disebut dengan yaumus sa'ah. Hari jam, kada ada waktu lagi pian untuk memperbaiki diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghafir ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. La raiba fiha. Tidak keraguan, tidak ada keraguan lagi tentang datangnya hari kiamat. Mungkin pian ini sekarang masih bisa ngaji macam ini. 30 tahun yang akan datang belum tentu ada orang ngaji seperti ini, Pak. Islam itu hanya sebatas nama, luntur sudah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kembali kita kepada pembahasan. Hari kiamat yang ketujuh disebut dengan yaumul ba's, hari bangkit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 56. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'thi fahadha yaumul ba'th. Laqad labistum, sesungguhnya kalian mendekam di kuburan. Jadi orang-orang meninggal dulu, orang-orang itu mendekam tidur di sana. Di kitabillah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil ba's, sampai hari bangkit. Ya. Kenapa hari kiamat disebut yaumul ba's? Seluruh orang yang meninggal itu dibangkitkan keluar dari kuburannya. Fahada yaumul ba's, itulah hari kebangkitan. Ruh-ruh manusia itu macam kalmatar, kata Nabi, seperti hujan turun. Yang meninggal Samarinda nancep rohnya Samarinda, yang meninggal di Jawa nancep rohnya di Jawa, yang meninggal di Kalsel nancep rohnya di Kalsel, yang meninggal di Sulawesi nancep. Masya Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hambanya dari kuburnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka hari kiamat disebut dengan yaumul ba's. Lalu hari kiamat juga disebut dengan yaumuddin. Din agama. Yaumuddin, hari agama. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari agama? Karena seluruh agama dibalas. Yang dibalas baik ya tentu agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama dibalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah menjadi raja pada hari agama, pada hari kiamat maksudnya. Jadi hari kiamat ini disebut hari agama, karena agama dibalas. Ya. Maka Yaumuddin, Allah menjadi raja pada hari kiamat, Yaumuddin. Ya. Lalu hari kiamat yang ke-9 namanya Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Jadi semua orang menyesal waktu itu, Pak. Yang Pak Haji itu masuk surga, menyesal pian ini. Apa yang pian sesalkan masuk surga? Waduh, kalau ulun tahu begini, kenapa tidak banyak-banyak dulu beramal ibadah? Kenapa tidak banyak-banyak berilmu dan beramal dulu?
Ulun kiranya dongeng aja oleh ustaz-ustaz dulu yang ceramah di Masjid Raya itu. Ulun kira jadi saya tidak begitu hiraukan. Tak kira dongeng-dongeng doang itu. Oh ini rupanya bujuran ini. Menyesal pian ini. Yang masuk surga saja sudah menyesal. Bagaimana yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari kiamat disebut dengan Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam, wa anzirhum yaumal hasrah. Beri peringatanlah hai Muhammad hamba-hamba Allah ini pada hari penyesalan. Lalu nama hari kiamat yang ke-10 adalah Darul Akhirah. Negeri akhirat. Mungkin sudah biasa yang dengan itu. Dalilnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawan, sebujur-bujurnya kehidupan, sebenar-benarnya kehidupan. Kalau kehidupan pian di dunia ini bukan sebenar-benarnya kehidupan, kena sifatnya sementara waktu saja. Ya tidak Pak. Pian sugih di Samarinda sementara waktu Pak. Pian ini menunggu panggilan dari Allah saja. Panggilan apa? Kalau pian sudah dipanggil oleh Allah, tentu pian diumumkan di masjid. Pak Haji meninggal, innalillahi, selesai sudah. Pian kada balik lagi ke Samarinda sampai hari kiamat. Ya. Maka kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Karena itu sifat sementara waktu saja. Ya. Temporer sifatnya. Ibarat kita hidup di dunia ini. Sekarang kita sugih, belum tentu akan kita sugih terus. Sekarang kita sehat, belum tentu akan kita sehat terus. Sifatnya berubah. Temporer sewaktu-waktu. Maka jangan sombong. Oh saya sugih, saya hebat. Belum tentu. Ya. Karena ini dunia sifatnya. Nah, lahiyal hayawan, sebujur-bujurnya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Kalau pian beruntung di sana, pian kekal untuk buat selama-lamanya di sana. Kada sakit, kada ada kencing manis lagi, kada sesak napas lagi, kada flu lagi, tidak ada corona lagi. Tidak perlu pian buang air besar lagi. Jadi nanti kalau pian nanya-nanya, ada ndak WC di dalam surga? Kamar kecil. Ya kada ada Pak. Tidak ada Pak. Jadi kemana orang buang air besar itu? Ujar Nabi, tu'amuhum zalika jusa. Makanan kalian itu jadi sendawa, jusa. Apa bahasa pian sendawa itu? Bila pian kenyang makan. Apa itu bahasanya Pak? Ulun kada ngerti bahasa sini. Bila pian kenyang makan. Lapar lagi. Bila pian ingin membuang air kecil, kencing. Hilang lagi. Jadi di sana praktis. Di surga itu tidak perlu ada WC-nya dan macam hotel, tidak perlu ya. Praktis sekali. Tu'amuhum zalika jusa. Makanan kalian itu menjadi sendawa. Jadi tidak perlu ada WC di sana. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu nama hari kiamat yang ke-11 adalah Yaumut Tanad, hari pemanggilan. Jadi hari kiamat Yaumut Tanad, hari pemanggilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir, "Inni akhafu 'alaikum yaumat tanad." Sesungguhnya aku takut pada hari pemanggilan, dipanggil semuanya sesuai dengan nama pian, sesuai dengan nama Bapak di dunia ini, sesuai dengan tasmiyah Bapak di Samarinda ini. Maka buatlah nama yang bagus-bagus. Ini jangan namanya nama sayur, kangkung Pak. Bagaimana malunya pian disebut nanti di halayak rame. Pak Kangkung. Ya Allah, nama sayur apa tidak ada nama nih? Buat nama yang bagus-bagus ya. Entah Abdul Rahman kah, Abdul Latif kah, hamba yang lemah lembut. Tapi nama begini ini sekarang ini dianggap ortodok, dekat kampungan orang itu. Padahal nama itu bagian daripada doa. Bila kita disebut oleh hamba Allah yang lemah lembut, merupakan doa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, kita dipanggil sesuai dengan nama
nama kita di dunia ini. Lalu nama hari kiamat yang ke-12 adalah Darul Qarar. Hari negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal akhirata hiya darul qarar." Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ya, mungkin kita tidak perlu jelaskan itu terlalu banyak ya. Yang 13 adalah Yaumul Fasl. Hari kiamat itu disebut dengan hari keputusan. Pian mau ke neraka, mau ke surga itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana keputusan Allah nanti tentang kita ini masing-masing nih? Maka hari kiamat disebut dengan Yaumul Fasl, hari keputusan. Di mana dalilnya? Di dalam surah As-Saffat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yaumul fasl lilladzi kuntum bihi tukadzibun." Hadza yaumul fasl. Inilah hari keputusan yang kalian dustakan dulu waktu berada di dunia. Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pian masuk surga nanti dengan keputusan Allah, dengan rahmat, dengan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amal sembahyang pian ini masuk surga, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa begitu Ustaz? Saya kira dengan amal sembahyang, tidak dengan rahmat Allah. Kalau gitu kada perlu sembahyang Ustaz, kalau gitu ngarep aja rahmat Allah, kan begitu pertanyaannya. Logikanya kada muncul rahmat Allah, kada akan terbit rahmat Allah kalau pian ini kada solat. Ya. Semata-mata kita mengharapkan rahmat Allah, redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian masuk surga nanti dengan rahmat Allah. Ada orang yang kada ngerti, kada perlu solat, rahmat juga kita harapkan. Tidak ada harapan munculnya rahmat Allah kalau tidak solat. Itu, ya. Logikanya seperti pian ini nanam pohon kelapa, insya Allah panen buah kelapa. Bisa jadi tidak panen, mungkin hama dan sebagainya. Tapi kalau pian tidak nanam buah kelapa, mungkin tidak kira-kira panen buah kelapa. Tidak ada harapan Pak. Nah itu logikanya Pak. Ya. Tidak ada harapan pian untuk panen buah kelapa. Ya. Solat dulu kita, laksanakan perintah Allah, baru muncul belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu nama hari kiamat Yaumul Jam', hari pengumpulan sudah sama. Yang nomor 15 Yaumul Hisab, hari perhitungan, kada perlu dijelaskan, hari perhitungan. Lalu nomor 16 hari kiamat namanya Yaumul Wa'id, hari ancaman. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman Allah di dalam surah Qaf ayat 20? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Kami tiup trompet sangkakala, itulah hari ancaman. Kenapa tiupan malaikat Israfil itu disebut hari ancaman? Jangankan pohon kelapa kecabut Pak, gunung-gunung yang kokoh itu kecabut, akar-akarnya sampai ke bawah. Terbang. Masjid ini terbang sampai akar-akarnya ke bawah, terbang Pak. Tiupan apa namanya itu? Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tiupan yang membinasakan, maka disebut Yaumul Wa'id, hari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin pian ini sabarlah dengar ceramah ulun ini ya. Ya. Ya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Nomor 17 Yaumul Khulud, hari kekal. Mungkin kita tidak perlu menjelaskannya, kekal itu sudah. Nomor 18 hari kiamat disebut dengan Yaumul Khuruj, hari keluar. Ngaran hari kiamat juga khuruj ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj."
Ketika hari mereka mendengar teriakan trompet, ya. Sayhata bil haq, teriak suara yang sangat besar sekali. Suara malaikat. Zalika yaumul khuruj, itulah hari manusia keluar dari kuburannya. Keluar dari kuburannya. Telanjang bulat. Ya. Seperti pian lahir itu, tidak ada orang pakai sarung, tidak ada pakai jubah langsung dari ibunya, tidak ada. Telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau telanjang bulat, aduhai malunya Rasulullah, apa hendak kita saling lihat ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, hai Aisyah, hai istriku, tidak ada orang nengok begituan, dia bilang. Karena itu hari yang sangat gawat, hari yang sangat luar biasa, susahnya manusia. Tidak ada orang memperhatikan begitu. Tidak ada istilah, panjang sekali. Tidak ada istilah begitu, orang masing-masing memikirkan nasib masing-masing. Ya. Bagaimana kita bisa memikirkan hal itu? Ya. Itu keadaan yang sangat gawat sekali. Ya. Lalu berangkat kita dari pembaringan kita, dari kuburan kita menuju padang mahsyar untuk dihisab, diboyong pian di sana. Padang mahsyar itu Baitul Maqdis. Kalau pian meninggal Samarinda, berangkat pian dari Samarinda menuju Baitul Maqdis di sana, di Palestina di sana. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu yang ke-19 al-waqi'ah, iza waqatil waqi'ah. Waqi'ah itu hari kiamat. Lalu nomor 20 al-haqqah. Hari kiamat disebut dengan al-haqqah. Al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Wa summiyat bizalik li'annaha yatahaqqaq fiha al-wa'd wal wa'id. Dinamai hari kiamat itu al-haqqah, sebabnya adalah li'annaha, karena sebabnya dinamai hari kiamat itu al-haqqah, yatahaqqaqu fiha, Allah betul-betul merealisasikan, Allah betul-betul mewujudkan ancaman dan janjinya. Oh, ini janji saya, ini ancaman saya. Betul-betul diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kiamat disebut dengan al-haqqah. Lalu nomor 21, at-tammatul kubra, malapetaka besar. Sampai di sini mungkin bisa kita jelaskan nomor 21. Nomor ke-20 berikutnya insya-Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan ya. Jadi hari kiamat ini nomor ke-21 adalah at-tammatul kubra, malapetaka besar. Hari kiamat ini disebut malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang nanti malapetaka besar. Bagaimana tidak disebut kiamat itu malapetaka besar? Langit mau runtuh, air laut mau naik, dunia digoncangkan, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia amburadul tidak karu-karuan. Istilahnya kalau pian blender buah menjadi minuman, pian akan di blender begitu nanti gitu. Air lautnya naik kan, goncang begitu. Sangat dahsyat. Allah Akbar. Maka disebut kiamat itu tammatul kubra, malapetaka besar. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini ciri-cirinya kiamat sudah mau datang nih. Bukan ulun nakut-nakuti pian ini. Ini ciri-cirinya sudah ya. Banyak Islam tapi kualitas keislamannya kurang sudah. Udah ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin untung akhir zaman ini ada orang mau ngaji, ada orang mau berceramah. Untung sekali itu. Ya. 20 tahun yang akan datang belum tentu ada orang mau ceramah. Belum tentu, mungkin sudah. Kita tidak paham. Kita tidak mengerti hal itu. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu, himbauan ulun ini kepada pian ini, selagi hayat masih dikandung badan, kenapa tidak? Ya. Kaji dulu kitab-kitab Allah SWT ini. Ya. Tuntut dia. Karena andalan kita tidak lain adalah dua, ilmu dan amal. Amal dan ilmu, ilmu dan amal. Ya. Kalau pian beramal saja tanpa didasari dengan ilmu, tertolak. Kalau pian berilmu saja tanpa ada aplikasinya, tidak ada gunanya juga. Jadi ilmu dan amal adalah satu kesatuan. Ya. Itulah yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka sampaikan, hei para ulama, al-umana urusul. Ulama itu sebagai kepercayaan daripada Rasul-Rasul Allah untuk melanjutkan dakwah daripada Rasulullah SAW. Mungkin tidak terlalu banyak Pak ya. Ini kalau dikisahkan satu persatu ini banyak banget Pak ya.
sedikit-dikit ya. Yang penting dan bisa memahami ini informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk adalah orang-orang yang husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrif anna wa anhumus su' bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah hajat kami ini ya Allah. Hilangkanlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah, sehingga kami bisa mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Berikanlah kami rezeki, luaskanlah rezeki kami. Hilangkanlah penyakit-penyakit kami yang tidak mampu, penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh manusia. Cabut ya Allah, sehingga kami bisa mengabdikan diri kepadamu sesuai dengan perintahmu. Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Allahumma syafi'afina, Allahumma syafi'afina, Allahumma syafi'afina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,